di ekonomi Islam itu ada yang namanya syirkah atau kerjasama. Nah, syirkah ini biasanya saling menanamkan modal. Nah, di sini juga bisa loh dapat capital gain. Nah, capital gain-nya ini tidak riba. Gimana caranya? Misalkan Tuan A ini diajak Tuan B untuk berkongsi atau bekerja sama, saling menanamkan modal untuk suatu usaha. Nah, di tengah misalkan si A ini modalnya 5 juta ya, si B ini 5 juta. Otomatis dengan mereka menjalankan perusahaan ada yang namanya laba. Misal modal Tuan A 50%, modal Tuan B 50%. Sama-sama kan, berarti kalau ini tadi 5 juta, ini 5 juta, totalnya 10 juta, berarti kan 50%, 50%. Di satu periode menghasilkan laba, katakanlah 1 juta. Berarti labanya masing-masing, setelah ini laba bersih ya, laba bersih. Setelah dikurangi operasional dan lain-lain, ini laba yang bisa dibagi. Berarti jatahnya Tuan A 500, jatahnya Tuan B 500. Nah, misalkan laba yang 500.000 tadi tidak yang oleh Tuan B ditarik, yang Tuan A tidak ditarik. Berarti kan si modalnya Tuan B tetap 5 juta. Sedangkan modal Tuan A 5 juta plus 500. Ya kan? Nah, di tengah perjalanan Tuan B memutuskan untuk saya mau pindah ke luar negeri, saya nggak bisa melanjutkan bisnis ini, misalkan nggak bisa autopilot. Nah, dia akan menawarkan kepada pihak C dengan harga yang sama. Berarti berapa tadi modalnya? Tuan C bisa menggantikan modalnya itu 5 juta, atau misalkan Tuan C nggak punya dananya 5 juta misalkan ya. Berarti Tuan C misalkan punyanya 2 juta. Dia akan mengajak Tuan D untuk menutup kekurangannya. Berarti kan tetap 5 juta. Nah, 5 juta ini yang akan diserahkan ke Tuan B. Berarti berarti Tuan B tidak memiliki capital gain. Tidak ada penambahan kapital. Beda kalau misalkan Tuan A yang mau keluar dari bisnis itu, dia kan modalnya tadi 5 juta, dividennya nggak diambil, berarti totalnya 5,5 juta. Kalau misalkan Tuan A mau kembali modalnya semua 5 juta 500, berarti Tuan A harus sama mekanismenya, harus menawarkan ke Tuan C dengan mau menggantikan semua dengan total nilai 5 juta 500. Kalau misalnya nggak mampu, bisa mengajak Tuan D untuk menggenapi kekurangannya, tetapi yang dikembalikan ke Tuan A tetap 5,5. Di sini ada capital gain, tapi caranya diperbolehkan karena dari operasional, yaitu laba. Berarti kalau seperti itu rugi dong kalau misalkan nanam saham sesuai dengan prinsip Islam, lama dong, nggak kaya-kaya dong. Nah, berarti gini konsepnya, kalau misalnya kata siapa nggak kaya-kaya, tergantung. Kalau misalkan konsep di dalam Islam, tujuan untuk menanam modal itu saling tolong menolong, saling bekerja sama, meningkatkan ekonomi umat, bukan ekonomi sendiri. Berbeda dengan orang-orang yang bermain saham, tujuannya kan memang sudah individu. Tapi kalau misalkan dengan saham yang syirkah ini, banyak pihak yang akan terlibat. Jadi nggak hanya pemilik modal, tapi kalau misalkan punya tenaga juga bisa menambah lapangan pekerjaan dan manfaat ekonomi yang lebih luas, nggak hanya untuk individu tapi untuk banyak orang. Nah, kalau menurut saya, emas itu bukan penambah kekayaan,
Namun emas itu adalah alat untuk mempertahankan kekayaan. Kalau Anda ingin kaya, jangan berinvestasi emas, namun berdaganglah. Bukankah Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Sekarang sudah tahu kan bagaimana capital gain yang boleh dan bagaimana capital gain yang riba. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak videonya mulai dari pertama tadi. Memang menuntut ilmu itu harus sabar. Dan apabila nanti di dalam video saya ini ada yang kurang pas, mungkin akan saya perbaiki atau saya buatkan video kembali di kemudian hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum.